bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Garawangi, yang saya banggakan dan saya cintai, guru dan staf tata laksana SMA Negeri 1 Garawangi, dan yang saya cintai anak-anakku penyaji proyek untuk kurikulum Merdeka 2022 yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku yang Bapak cintai, hari ini kita berkumpul dalam acara panen karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMA Negeri 1 Garawangi, Kabupaten Kuningan, yang bertema yaitu gaya hidup berkelanjutan. Insya Allah pada pagi ini akan ada beberapa penyampaian atau presentasi dari tiap kelompok mengenai proyek yang telah dilaksanakan. Namun sebelum itu mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yang kedua yaitu akan dibuka secara simbolis oleh Bapak Kepala Sekolah, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul di auditorium SMA Garawangi dalam rangka panen karya P5, salah satu program pemerintah di bawah kurikulum Merdeka.
Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, tak lupa kepada kita sekalian. Yang saya hormati Wakasek Kurikulum beserta tubiknya, yang saya hormati para koordinator proyek kurikulum Merdeka SMA Garawangi, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru pembimbing proyek P5 SMA Garawangi, anak-anakku kelas 10 khususnya, ya, sebagai pelaksana proyek SMA Garawangi. Hadirin yang berbahagia, kurikulum Merdeka ini di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kabupaten Kuningan, baru beberapa sekolah saja. Yang jelas ada 3 sekolah negeri, 1 swasta, dengan kategori kurikulum Merdeka Mandiri Berbagi. Untuk SMA Garawangi kategorinya adalah kurikulum Merdeka Mandiri Belajar. Berubah, maaf. Bukan belajar, maaf, berubah. Nah, mudah-mudahan kita berubah dengan belajar sendiri, mencari informasi sendiri, ya. Dan pada tahun 2023 kelak Indonesia menyatakan bahwa seluruh sekolah harus menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, anak-anakku, saya sampaikan terima kasih kepada Pak Didi selaku Wakasek Kurikulum beserta beberapa koordinatornya yang telah melaksanakan kurikulum Merdeka Mandiri Berubah untuk SMA Garawangi. Pada hari ini kita akan melihat atau menyaksikan seperti apa kurikulum Merdeka dengan adanya proyek ini. Sejatinya hasil, ya, dari proyek ini disaksikan oleh seluruh warga yang ada di SMA Garawangi. Mungkin ke depan, ya, ketika anak-anakku kelas 10 membuat proyek, apa sih hasilnya? Kita mulai hari ini, ya. Dibuatkan dari berbagai macam halnya, dokumennya, prosesnya, sampai hasilnya. Dikandung maksud anak-anakku. Kalau kita melihat berdasarkan pendataan dari BP dan BK, lulusan SMA Garawangi itu mungkin antara 30 sampai 40% yang melanjutkan. Sementara yang lain-lainnya tidak melanjutkan. Itu karena berbagai faktor barangkali, terutama masalah ekonomi. Sehingga, ya, kita mencoba memberikan bekal kepada anak-anakku. Seiring dengan pemerintah menerapkan kurikulum Merdeka, kita lebih fokus lagi. Inilah, kalau umpamanya hari ini kita akan mendengarkan 4 presentasi. Seperti apa? Apa hikmah yang bisa kita ambil? Tentunya saya harapkan kepada anak-anakku kelas 12 kemudian keluar
dan tidak melanjutkan, maka dia bisa mengembangkan dirinya melalui bekal yang telah kita latih atau telah kita didik melalui proyek. Tentu bekal untuk hidup, tidak lagi tergantung kepada orang lain, ya. Untuk bekerja di orang lain, digaji, ya kalau ada. Permasalahannya anakku, semakin ke depan pekerjaan bukan semakin mudah, tetapi semakin sulit. Hari ini nanti ya, kita lihat dari 4 kelompok ini apa sih yang bisa kita ambil ya. Pintas ya, sebetulnya umpamanya tadi ada apotek hidup. Nah, ternyata di zaman sekarang dengan era digital yang luar biasa, berbagai macam orang bisa berkreasi. Kemudian ada YouTube, dia rekam, kemudian diupload, disebarkan. Konten yang kita buat menarik, dilihat oleh orang, muncullah hal-hal yang lainnya bisa mendatangkan uang. Ya. Siapa tahu dari apotek hidup, dari apalagi lagi pembuatan kompos ya. Mungkin carilah konten-konten yang orang lain belum buat, kita buat, yakin pasti dilihat. Bermanfaat untuk orang lain, kemudian dari kontennya juga umpamanya dapat follower banyak dan sebagainya, kita dapat uang. Itulah kehidupan di zaman sekarang yang tidak saya alami ketika saya sekolah. Alhamdulillah kepada guru-gurumu, koordinatormu yang telah membimbing sedemikian rupa, pengalaman mereka dituangkan kepada kita, diberikan kepada kalian, ditransformasikan. Tentu ada beberapa kekurangan, kita masih tetap belajar dan belajar. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya telah menggagas kegiatan ini. Ke depan ya, kita rencanakan panen karyanya bukan hanya oleh kita disaksikan Pak Haji. Kita akan pamerkan panen raya ini di luar berkaitan dengan kegiatan momen yang lain. Itu saja atas izin dari semuanya. Maka panen karya P5 SMA Garawangi Kabupaten Kuningan pada hari ini tanggal 28 Oktober 2022 saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara ini. Selanjutnya yaitu presentasi P5 yang akan disampaikan oleh beberapa siswa kita, Pak. Dari jadwalnya ada 4 kelompok yang akan menyampaikan proyeknya, dan kepada yang pertama yaitu akan disampaikan proyek dari kelompok 1 yaitu iklan peduli lingkungan dan kesehatan. Kepada Ananda Dapa dan rekan-rekannya disilakan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Dan perkenalkan, nama saya Selvi Karina dari kelas 10-3 dan 2 teman saya bernama Dava Satya Elbrino dari kelas 10-2 sebagai operator, dan yang satu lagi bernama Dea Rahmawati sebagai penyaji. Kami akan mempresentasikan
mempresentasikan hasil proyek kami yang bertema Gaya Hidup Berkelanjutan. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang bertema Gaya Hidup Berkelanjutan. Iklan peduli terhadap lingkungan dan terhadap kesehatan. Latar belakang. Awal dibuatnya proyek ini dikarenakan terdapat beberapa faktor permasalahan yang telah terjadi di lingkungan sekitar, khususnya sekolah kita, sehingga menyebabkan beberapa permasalahan lingkungan seperti penumpukan sampah, ketidakpedulian terhadap tanaman, bahkan kesehatan diri sendiri. Dan saya ingin menambahkan bahwa proyek ini dikerjakan oleh 3 kelas. Dan saya juga ingin menambahkan bahwa proyek ini dikerjakan oleh 3 kelas. Yang pertama oleh kelas 10.1, kedua 10.2, dan yang terakhir 10.3. Proyek ini memiliki 3 tahapan utama. Yang pertama ada tahap perencanaan, kedua tahap eksekusi, dan yang terakhir adalah tahap finishing. Adapun tahap proses perencanaan, yang pertama adalah pemilihan tema, yang kedua membuat kalimat, yang ketiga mensurvei tempat, yang keempat membuat desain, yang kelima mengembangkan desain, yang keenam ada mengumpulkan bahan dan alat, dan yang terakhir adalah pembuatannya. Kita masuk ke tahap proses eksekusi. Yang pertama adalah membuat banner dari desain yang sudah dibuat. Jadi sebelum kita membuat proyek ini, kami membuat desain yang akan kami iklankan, dibuat banner seperti ini. Kami membuat dulu desainnya. Kami mencari kita ingin membuat iklan apa, seperti itu. Dan yang kedua, membuat kerangka dasar untuk papan iklan. Kerangka dasar dibuat untuk menempatkan banner supaya dia bisa seperti contoh yang ada di depan. Dan yang ketiga, pembuatan kerangka, memasangkan kayu dan papan dengan desain yang sudah ditentukan seperti yang tadi dijelaskan, ya kira-kira seperti itu. Dan dalam proses pembuatan eksekusi ini juga ada pembuatan kaki-kaki untuk papan ikan. Kaki-kaki dibuat untuk supaya papan ikan bisa berdiri seperti contoh yang ada di depan. Dan yang terakhir ada beberapa proses finishing. Yang pertama adalah mengecat kayu dan papan yang telah dibuat. Yang kedua, menancapkan kayu pada semen yang sudah disediakan. Dan ada pun tujuan dari pembuatan proyek ini, yaitu untuk mengingatkan kepada siswa agar tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak lingkungan sekitar, juga agar meningkatkan kepedulian siswa-siswi terhadap lingkungan. Karena kan di sini juga kadang sering ada yang nggak sadar gitu, kadang suka buang sampah sembarangan, kayak nggak terlalu peduli sama lingkungan. Dan harapan dari proyek ini, harapan kami ke depannya setelah membuat proyek ini yaitu semoga kesadaran dari siswa meningkat dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah, dan agar kita semua dapat terhindar dari berbagai permasalahan lingkungan yang bisa terjadi. Menjaga lingkungan juga bisa meningkatkan iman kita. Dan proyek ini ditempatkan di beberapa titik yang telah kami survei. Contohnya kami akan menempatkan satu papan iklan di depan kantin supaya di depan kantin untuk mengajak supaya tidak membuang sampah sembarangan. Semoga terdedikasi dan menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua. Sekian dari saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Bapak Guru dan rekan-rekan yang saya cintai. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nisa Tufail sebagai pembawa materi dan rekan saya yang pertama Yogi Nugraha sebagai pembawa materi dan Jun Sapira Fauzia sebagai pembawa materi dan Amar Gali sebagai operator. Di sini saya akan memberi gambaran tentang apotek hidup serba manfaat. Untuk sedikit mengenal apa itu apotek hidup. Yang pertama, latar belakang pemilihan proyek. Indonesia kaya akan sumber berupa bahan obat alam dan obat tradisional yang telah digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Yang kedua, rumusan masalah proyek. Jenis tanaman apa saja yang dapat kita manfaatkan untuk mengisi tanaman apotek hidup. Yang ketiga, tujuan proyek. Mengetahui jenis tanaman apa saja yang dapat kita manfaatkan untuk mengisi tanaman apotek hidup. Yang keempat, manfaat proyek. Yang pertama, dapat mengetahui apa saja jenis tanaman obat yang dapat dimanfaatkan untuk mengisi apotek hidup. Yang kedua, dapat menggerakkan kita untuk memanfaatkan lahan yang ada di rumah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Yogi Nugraha. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan apa itu apotek hidup serba manfaat. Apotek hidup adalah memanfaatkan sebagian tanah untuk ditanami tanaman obat-obatan yang dapat digunakan sebagai keperluan sehari-hari. Umum diketahui bahwa banyak obat-obatan tradisional yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit karena lebih aman dan bersifat alami sehingga memiliki efek samping yang lebih sedikit dibandingkan obat-obat dari buatan pabrik. Selanjutnya yaitu manfaat apotek hidup serba manfaat. Yang pertama, aman dikonsumsi karena merupakan tanaman yang alami. Yang kedua, lebih menghemat biaya karena tanaman yang digunakan dapat dipakai untuk membuat obat atau digunakan sehari-hari dengan cara yang mudah. Yang ketiga, dapat dibuat menjadi obat herbal yang lebih bermanfaat dan lebih banyak khasiatnya. Yang keempat, membuat orang yang memilikinya pintar dalam hal pemanfaatan terutama tanaman obat. Yang kelima, dengan memiliki apotek hidup, rumah menjadi asri dan sehat. Selanjutnya yaitu pengelompokan apotek hidup serba manfaat. Yang pertama, tanaman buah, yaitu tanaman penghasil buah dan biasanya dikonsumsi dan memiliki khasiat bagi obat. Yang kedua, tanaman rempah-rempah, yaitu tanaman yang bisa digunakan sebagai bumbu dapur dan memiliki khasiat obat. Yang ketiga, tanaman hias, yaitu tanaman yang bisa digunakan sebagai unsur dekoratif di dalam maupun di luar ruangan, namun memiliki khasiat obat. Yang keempat, tanaman sayuran, yaitu bahan masakan sebagai sumber vitamin dan mineral yang memiliki khasiat sebagai obat. Selanjutnya, pematerian selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudari Josephia Fauzia. Baik, saya di sini akan memaparkan jenis tanaman obat yang dapat mengisi apotek hidup serba bermanfaat. Untuk tanaman yang pertama yakni lidah buaya. Ini adalah contoh penampakan untuk tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya atau aloe vera
Siapkan wadah atau tempat menanam dan polybag atau pot harus diberi lubang di bagian bawahnya. Tahap yang kedua, masukkan batu-batu kecil agar lubang tidak tersumbat tanah. Untuk tahap yang ketiga, sehari sebelum ditanam, isi polybag atau pot dengan media tanam hingga 3/4-nya. Untuk tahap yang keempat, ambil bibit beserta tanah di sekitar akarnya, masukkan ke lubang dengan posisi tegak. Tambahkan tanah di sekitarnya. Dan untuk tahap yang terakhir, yaitu letakkan polybag atau pot di tempat yang teduh. Setelah tumbuh daun baru, letakkan polybag atau pot di tempat terang. Sedangkan untuk cara perawatannya, yang pertama, jika media tanam cenderung kering, siram 2 kali sehari. Jika media tanam cenderung lembab, siram 1 kali sehari. Untuk yang kedua, lakukan pemupukan sesuai petunjuk pada kemasan masing-masing pupuk. Yang ketiga, pasanglah penyangga ketika sudah tumbuh sekitar 14 hingga 24 cm. Untuk yang keempat, semprotkan insektisida dan akarisida jika terserang hama. Sedangkan semprotkan fungisida jika terserang penyakit. Untuk tanaman yang selanjutnya, yakni daun sirih. Ini adalah contoh tanaman daun sirih. Daun sirih mengandung senyawa kafikol dan sesquiterpen yang berfungsi sebagai antibakteri, anti malaria, dan juga anti jamur. Adapun cara penanamannya, untuk tahap yang pertama, pilih sulur atau percabangan daun sirih yang tumbuh aktif dan banyak akar rambut antar ruasnya. Yang kedua, potong hingga 40-50 cm dari ujung tanaman. Tahap yang ketiga, berikan kompos sedikit air, lalu balurkan pada bagian potongan batang. Tahap yang keempat, bungkus dengan serabut kelapa, lalu lapisi dengan plastik. Langkah yang kelima, ikat plastik dengan tali rafia agar tidak lepas. Kemudian tunggu selama 1 hingga 2 bulan sampai mulai tumbuh banyak akar. Untuk cara yang terakhir, yakni pindahkan hasil cangkok ke pot. Sedangkan untuk cara perawatannya, yang pertama, tempatkan di area yang teduh dengan menghindari paparan sinar matahari secara langsung, karena dapat mengubah warna daun menjadi kuning. Yang kedua, gunakan kompos yang bersifat dingin supaya rasa daun sirih tidak berubah. Yang ketiga, penyiraman dilakukan maksimal 3 kali seminggu. Yang keempat, jika ada batang yang terkerang hama, potong supaya tidak menyebar. Dan yang terakhir, daun sirih siap dipanen 1 tahun setelah ditanam, hingga daunnya berwarna hijau tua mengkilap. Untuk tanaman yang selanjutnya, yakni ginseng. Ini adalah contoh salah satu ginseng Jawa. Ginseng adalah spesies tembak berkhasiat obat yang termasuk dalam suku Aralias. Ginseng tumbuh di wilayah belahan bumi utara, terutama di Siberia. Untuk cara penanamannya, yang pertama, tancapkan bibit ginseng Jawa yang sudah direndam dengan larutan pupuk ke dalam media tanah. Yang kedua, tutup bagian media tanam di sekitar bibit ginseng dengan tanah agar padat dan bibit tidak mudah roboh. Yang ketiga, siapkan pupuk dasar, lalu semprotkan larutan pupuk tersebut ke seluruh permukaan bibit ginseng Jawa dan permukaan tanah. Sedangkan untuk cara perawatannya, yang pertama, penyiraman ginseng dilakukan secara rutin. Yang kedua, pemupukan ginseng dilakukan agar akar dan daunnya dapat tumbuh dengan sempurna. Untuk tanaman yang ketiga, yakni jahe merah. Ini adalah contoh tanaman jahe merah. Jahe kaya akan kandungan gingerol yang merupakan zat dengan anti radang dan antioksidan yang tinggi. Untuk cara penanamannya,
siram dengan air dan periksa bibit jika tunas tidak tumbuh selama 1 minggu. Yang ketiga, penyiraman bisa dilakukan setiap hari, terutama saat awal penanaman dan terutama pada musim kemarau. Sedangkan untuk cara perawatannya, yang pertama, penyiraman tidak boleh membuat tanaman tergenang, cukup membuat tanah lembab saja. Yang kedua, apabila bibit tidak tumbuh selama 1 minggu, segera sulam dengan menggunakan bibit yang baru. Untuk yang ketiga, untuk pengendalian hama dan penyakit pada tanaman dapat dilakukan dengan fungisida, yakni anti jamur. Juga melakukan pemupukan. Dan yang terakhir, penyemprotan pestisida sebaiknya dilakukan mulai dari penyimpanan bibit yang untuk disemai dan pada saat pemeliharaan. Untuk tanaman yang selanjutnya, yakni binahong. Ini adalah contoh tanaman binahong. Binahong atau biahong adalah tanaman obat yang tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi dan mempunyai banyak khasiat. Untuk cara penanamannya, yang pertama, siapkan wadah atau tempat menanam. Polybag atau pot harus diberi lubang di bagian bawahnya. Yang kedua, masukkan batu-batu kecil agar lubang tidak tersumbat tanah. Yang ketiga, sehari sebelum ditanam, isi polybag atau pot dengan media tanam hingga 3/4-nya. Yang selanjutnya, ambil bibit beserta tanah di sekitar akarnya, masukkan ke lubang dengan posisi tegak, lalu tambahkan tanah di sekitarnya. Untuk yang kelima, letakkan polybag atau pot di tempat yang teduh. Setelah tumbuh daun baru, letakkan polybag atau pot di tempat terang. Sedangkan untuk cara perawatannya, yang pertama, jika media tanam cenderung kering, siram 2 kali sehari. Jika media tanam cenderung lembab, siram 1 kali sehari. Yang kedua, lakukan pemupukan sesuai petunjuk pada kemasan masing-masing pokok. Maaf, salah. Yang ketiga, pasanglah penyangga ketika sudah tumbuh sekitar 14 hingga 24 cm. Dan yang untuk terakhir, semprotkan insektisida dan akarisida jika terserang hama. Sedangkan semprotkan fungisida jika terserang penyakit. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya saya perkenalkan kepada Bisa Tufai. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala atau hambatan. Dalam menjalankan proyek ini, kami tentunya mendapatkan kendala atau hambatan. Yang pertama, layu bakteri. Layu bakteri merupakan penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh bakteri yang memasuki jaringan pembuluh kemudian berkembang biak. Bakteri ini membuat pucuk dan daun tidak mendapatkan cukup air dan nutrisi untuk bertahan hidup. Kedua, pembusukan akar. Pembusukan akar terjadi dengan beberapa gejala yang timbul seperti busuk pangkal batang, busuk daun, dan warna warna yang kurang sehat. Yang ketiga, kurangnya sinar matahari. Kurangnya sinar matahari dapat membuat tanaman menjadi terkulai lemas dan menyebabkan rontok. Adapun solusi yang telah kami mencoba mencari solusi. Yang pertama, pada kendala layu bakteri dapat melakukan solarisasi tanah sebelum menanam tanaman serta digunakan tanah dengan drainase yang baik sehingga tanah tidak mudah lembab dan menjadi sarang bakteri dan jamur. Yang kedua, pada masalah pembusukan akar dapat melakukan pencabutan dan pembersihan akar tanaman dari tanah dengan memotong akar yang
merusak dan menggunakan pupuk belerang organik yang ditaburkan di akar untuk mencegah bakteri agar tidak menyebar. Yang ketiga, pada masalah kurangnya sinar matahari, dapat melakukan solusi dengan selalu memastikan tanaman selalu dapat pertumbuhan yang tepat dan harus memperoleh sinar matahari yang kuat setidaknya 6 jam dalam satu hari. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan beserta saran. Dari proyek yang kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis-jenis tumbuhan yang dapat mengisi apotek hidup dapat kita temukan dengan mudah di sekitar kita, seperti lidah buaya, daun sirih, jahe merah, ginseng, dan linahong. Semua tanaman tersebut juga memiliki manfaat dan khasiat yang beraneka ragam dan tentunya baik untuk kesehatan kita. Saran dari kelompok kami, sebaiknya jika kita memiliki pekarangan yang luas dan kosong, isi pekarangan tersebut dengan tanaman-tanaman apotek hidup. Karena dari tanaman apotek hidup tersebut dapat dirasakan langsung khasiatnya serta dapat menjadi sebuah upaya dalam mencukupi kebutuhan kita sendiri. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah mempresentasikan apotek hidup. Sekali lagi tepuk tangan untuk anak-anak kita, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMA Negeri 1 Barawangi, serta yang saya banggakan teman-teman semuanya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tamara Kansa sebagai moderator bersama kedua rekan saya, Citra Aulia sebagai pembawa materi dan Najwa Nur Aulia sebagai operator. Kami akan mempresentasikan proyek yang bertema Gaya Hidup Berkelanjutan. Topik yang akan kita bahas adalah pembuatan kompos. Baik, terima kasih pada semua. Silakan lagi, silakan lagi,
Ada juga cara membuat pencair. Langkah pertama, ngomong bahwa misalnya sudah disiapkan lalu istirahat. Dan kedua, langkah pengenalan adalah emosi sesungguhnya. Yang ketiga, siapkan lalu masukkan makanan yang sudah dimakan tadi. Langkah keempat, masukkan air bersih, air gurih yang sudah dimakan tadi, dan juga air panas secukupnya. Langkah terakhir, sesuai soal yang sudah diusahakan. Dan beberapa kemudian rekor dan usaha pulang lebih 1 sampai 3 minggu. Bukan kali ini yang cara yang saya suka sih karena saya sudah kasih dahulu kan karena yang luas bukan cara orang ini sudah kamu yang mau saya punya cara kali soal aku enggak cuma bisa masuk kita karena aku ya kamu nak kenalnya bukan saya tidak tahu Empat, jadi soal saya nanya dua dan dalam hanya sama segala yang ada yang coba dan dalam tiga dari segi cara nak itu bukan saya harus segala yang sekian dari kami mohon maaf terima kasih sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan ibu-ibu, bapak-bapak yang luar biasa. Selanjutnya presentasi kita lanjutkan ke kelompok 5, yaitu pemanfaatan limbah. Yang pertama untuk pemanfaatan limbah dari telur. Kepada Ananda yang akan presentasi disilakan. Telur dan plastik. Ya, silakan. Tepuk tangan untuk Ananda. Sebelumnya izin menjelaskan terlebih dahulu bahwa kami di sini ada satu kelas, cuma ada 2 kelompok. Yang satu pertama kelompok limbah telur, yang kedua kelompok limbah plastik. Yang pertama akan dimulai dari kelompok limbah telur terlebih dahulu. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sangat senang dapat hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Selama beberapa waktu ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak, Ibu dan rekan-rekan semuanya mengenai pemanfaatan limbah telur sebagai hasil karya seni yang bernilai. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Guru yang saya hormati juga saya cintai. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syaza Aulia dan rekan saya Novi Berliani Rosadi juga Ariel Ronald Nurizi. Terima kasih.
Baik, sini saya akan menjelaskan proses pembuatan kerajinan. Bahan yang merah adalah bola harus dilihat. Pasti kuas warna, terus sate dan dan ada yang merah adalah ditembak dan tik. Namanya, saya pasti kalau tiga. Dia itu sampai disebut kalau satunya. Pasti bola dibagi tiga, dibagi tiga. Yang pasti dibuat dari sekat. Dari dalam jam. Satu tiga dari bawah, lima. Bentuk dari dua dan hingga bentuk dua. Lalu dimakan. Dan terakhir ke atas hingga bentuk main bola. Kemudian terus naik dengan terus sampai jadi poin nomor. Dan sama gula dan naik berapa yang dipakai. Berapa pulang selama sampai hingga. Hingga buat berapa? Setelah itu disebut dengan hingga berapa. Untuk membuat pasnya dibuat satu kali. Yang bagi dari setelah kapal yang kosong, beri berapa lagi. Beri atas dan lagi dengan hati. Setelah itu terus dibagi dua yang agar keluar dari sana. Beri pada yang terakhir yang tak berapa pada turunnya. Itulah pembuatan dari vas bunga yang kami buat. Sekian proses pembuatan kerajinan kami. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan perbuatan yang tidak baik. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk anak-anak. Bapak Ibu dan Anda semua, masih ada dua presentasi lagi. Untuk yang selanjutnya itu presentasi dari pemanfaatan limbah kayu kepada Ananda dari kelas 10-9. Disilakan. Tepuk tangan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman lainnya yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Susanto Adi Nugroho yang akan bertugas sebagai moderator dan Pandi Alhamid sebagai operator dalam presentasi panen karya P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertemakan gaya hidup berkelanjutan. Adapun proyek yang kita buat yaitu kerajinan kayu dari bahan kayu bekas yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Fahri Ramadia. Selain itu ada sedikit penayangan video sinematik tentang pembuatan karya ini dan selamat menyaksikan. Silakan kepada saudara Fahri. Terima kasih kepada saudara Santo. Di sini saya akan sedikit menyampaikan sekilas tentang lampion lampu. Dalam tema kali ini kami mengambil konsep lampu-lampion. Lampu-lampion yang terlihat indah, cantik, dan estetik ini hanya terbuat dari bahan kayu limbah bekas.
Kami mengelola kerajinan kami sebaik mungkin sehingga terbuatlah mahakarya ini. Lampu lampion ini sangat cocok untuk penemuan malam Anda, sangat bagus juga untuk membaca-baca. Pencahayaannya yang kecil mendapatkan kesan ketenangan saat membaca. Tujuan kami dalam kerajinan ini adalah mengelola kayu bekas sebaik mungkin. Sebelum kita tutup presentasi kali ini, di sini saya akan menampilkan cuplikan sinematik pada saat proses pembuatan. Selain itu, ada sedikit penayangan video sinematik tentang pembuatan karya ini. Untuk semuanya, selamat menyaksikan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jika berlebihan itu tidak mungkin, karena yang berlebihan itu tidak baik kecuali kasih sayang kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih luar biasa ya ungkapannya. Perlu dicatat dan perlu dikembangkan untuk yang terakhir mungkin ya. Untuk terakhir Pak, ini ada penampilan terakhir presentasi dari kelompok 10-10, yaitu akan mempresentasikan tentang pengolahan limbah dari galon atau plastiknya. Kepada kelas 10-10 disilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas berkat rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam acara presentasi kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Koordinator Proyek dan Fasilitator Proyek, dan tak lupa rekan-rekan seperjuangan SMA Negeri 1 Gerwangi. Berdirinya saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin acara dalam presentasi kali ini. Saya mengangkat tema yaitu gaya hidup berkelanjutan. Sebelumnya izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri. Saya Dendra Ramonavela dan rekan saya Lilis dan Rohmat. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita memulai presentasi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pemaparan materi, marilah kita simak video berikut ini.
Terima kasih kepada saya yang telah memperkenalkan saya. Jadi di sini saya mulai dari video tersebut, saya mengenal kelas 1 dengan menggunakan dalam kelas metode. Awalnya kita menyiapkan penambahan di antaranya dalam kelas chat dan untuk ukarnya yang menggunakan kelas dari. Untuk cara mengenai laporan yang berbeda jamu, di sini kita menunjukkan alat tersebut untuk direkam alas bapak. Setelah kemudian kita lanjutkan dengan tersebut akan lebih naik. Lalu kemudian sudah chat kita tinggal terlebih dahulu. Setelah ini kita lanjutkan dengan berulang untuk direkam alas bapak. Kemudian proses tersebut bisa diulangi di kelas dan dilakukan dengan tenang. Alat pertama adalah perlu ada belas, lalu kemudian 5 dan melakukan dengan sekali. Tentu saja sebagai masyarakat ambil benar dan untuk beras dengan terima kasih. Terima kasih Pak Zali setelah menyampaikan presentasi. Dan selanjutnya dengan video teman. Jadi tentunya yang dari beliau mana saja. Ya baik, terima kasih. Yang pertama hari ini ada kopi, kuning dan juga ada kopi sama yang saya tahu itu kopi kuning dari bawah. Karena sedikit yang penting masukkan ke sini. Saya tahu itu dari atas bawah kopi dari bawah kopi. Dari kopi sampai di sebelah mana? Biasanya itu menyapa sebenarnya sampai ke sebelah itu. Saya tahu ada kopi kuning sama yang tersebut yang ada bagian atas urusan dari atas. Atas yang bagian. Maka kita akan mulai masuk itu lagi mulai kopi memang sudah dalam Indonesia dan Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rahmat dan Lilis yang telah menyampaikan laporan presentasi kelima ini. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Limbah dapat menimbulkan pencemaran yang merugikan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan limbah agar dampak negatif dari limbah tersebut dapat berkurang. Salah satu usaha untuk mengatasi limbah tersebut yaitu memanfaatkan limbah menjadi kerajinan seperti yang tadi telah disampaikan. Sekian kesimpulan dari saya dan rekan saya. Terima kasih. Baiklah, rangkaian demi rangkaian telah selesai disampaikan, dan untuk menutup presentasi ini mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya Dendra Rahmanavela dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Alhamdulillah sudah seluruh dari kelompok proyek telah melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, dan yang paling terpenting adalah kita apresiasi apa yang mereka sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi khususnya mereka dan umumnya bagi lingkungan kita di SMA Negeri 1 Garawi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu tanggapan. Saya persilakan pada bapak atau ibu guru yang ingin menyampaikan tanggapannya terhadap presentasi yang telah disampaikan oleh anak-anak kita. Waktu dan tempat disilakan. 8. Oke, 8 kelompok, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Kita harus selalu evaluasi diri kita ya, supaya kekurangan yang kita lakukan pada hari ini ya, dievaluasi di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, dibuat rencana tindak lanjutnya mau seperti apa. Baik, atas izin dari semuanya, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Panen karya P5 SMA Negeri 1 Garwangi yang dilaksanakan pada hari Jumat mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, amin. Ya, tanggal 28 2022 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Kalian adalah pemuda-pemudi masa depan negara, masa depan SMA Garawangi. Dengan ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan panduan sekaligus menutup
panen karya P5 proyek pemotongan profil pelajar Pancasila tema pertama. Oleh karena itu saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan saya tutup bila tadi kepada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.